BTTH Kaisar Api, episode 256. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kalau tidak, auraku akan menyebar dan menarik kekuatan-kekuatan di atas benua timurmu. Saat itu, akan sulit untuk melarikan diri, dan segalanya akan semakin merepotkan. Hun Hao menatap ke kejauhan, tetapi ada kilatan senyum di pupil hitamnya. Hahaha, karena kau dan orang itu tadi berada di kelompok yang sama, saat aku menangkapmu, aku pasti akan bertanya di mana dia. Kalian, jangan lari jauh-jauh. Bayangan itu sedikit lebih padat, tampaknya untuk sementara meredam serangan balik semangat juang. Kalian, ternyata punya kekuatan. Melihat Yugan berhasil menahan serangan balik Do Sol untuk sementara, ekspresi Hun Hao menjadi serius. Meskipun Yugan adalah orang kuat yang melahap semangat juang dan diserang, pada analisis akhir, orang ini adalah orang kuat yang memiliki semangat juang. Kekuatan Hun Hao secara alami juga berada di tahap awal Do Xian Bintang 3. Meskipun kekuatan Yugan hanya bisa berada di level sempurna Do Xian Bintang 2 karena semangat juangnya, dengan kekuatan semangat juangnya, ia sudah cukup untuk menutupi kekurangan ini. Kalian berdua adalah lawan yang langka. Tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sejak aku mendapatkan semangat juang, ini pertama kalinya aku menggunakan kekuatan semangat juang. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menghargai kekuatan sejati dari semangat juang ini. Hahaha. Setelah Yugan selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba memerah, dan sesaat kemudian, petir merah perlahan menyembur keluar dari tubuhnya. Semangat juang atribut petir. Hun Hao menarik kembali 3 kunci jiwanya saat melihat ini, lalu berkata dengan tatapan waspada. Atribut guntur telah memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat sejak zaman kuno, dan bila dikombinasikan dengan efek melumpuhkan, dapat dikatakan sangat mengerikan. Bum bum bum. Setiap kali guntur merah muncul di tubuh Yugan, ada jejak aura ganas seperti binatang buas. Aura itu membuat orang bergidik, dan bayangan jiwa petarung itu pun perlahan muncul. Semangat juang macam apa ini? Dan ketika dia merasakan guntur merah yang begitu mengerikan, ekspresi wajah Hun Hao pun menjadi aneh. Hun Hao tentu saja tidak takut dengan kekuatan guntur biasa, tetapi guntur merah di tubuh Yugan justru membuatnya merasa takut. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau saja Yugan hanya mengenakan roh bertarung fana tingkat paling rendah, Hun Hao tidak akan takut, tetapi jika orang ini melahapnya, yang ada bukanlah roh bertarung fana, melainkan roh bertarung spiritual, maka Hun Hao harus berjaga-jaga. Setelah mencapai Do Xian, kekuatan Do Xian di dalam tubuh sudah cukup kuat. Saat menggunakan kekuatan Do Xian, kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada Do Xian. Kekuatan Do Xian mewarisi kekuatan Do Xian yang dahsyat. Contohnya, jika kau melahap roh petarung fana bernama Serigala Iblis, maka jika kau menggunakan kekuatan roh petarung itu, kau akan memanggil hantu Serigala Iblis, yang akan menyelimuti dirimu, dan semua serangan berikutnya akan dilancarkan dengan keganasan serigala yang dirasuki dan kekuatan atributnya yang unik. Ini adalah tempat yang paling menakutkan bagi semangat juang. Bayangkan saja, jika sebuah kekuatan tipe Destruction melahap semangat juang defensif yang kuat, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan semangat juang tersebut untuk memanggil semangat juang untuk bertahan, dan satu orang saja dapat menyapu bersih seluruh negeri. Tirani semacam itu adalah semangat juang yang mengerikan. Produk spiritual. Saat berikutnya, Hun Hao memberikan evaluasi. Dan tepat setelah suara Hun Hao jatuh, di batang pohon di langit, bayangan kera raksasa dengan ukuran 100 meter muncul. Hantu Douhun ini tampaknya mirip dengan tubuh Dodi, kata Hun Hao sedikit. Kera iblis surga darah. Tak jauh dari sana, ekspresi harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka berubah drastis. Kera iblis langit darah ini terkenal ganas. Mereka berdua telah pergi berperang berkali-kali, tetapi mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong. Tanpa diduga, semangat juang mereka ditelan oleh Yugan. Roh-roh petarung berbeda dari binatang sihir biasa dan bahkan binatang roh. Jumlah mereka sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka adalah tubuh energi murni, sehingga sangat mudah dibedakan. Hahaha, begitu kera iblis langit darah muncul, aku akan melihat kemana kau akan pergi kali ini. Tubuh Yugan diselimuti bayangan-bayangan kera iblis langit darah, dan tiba-tiba ia memancarkan aura yang dahsyat, dan kekuatan guntur merah terus mengalir di dalam bayangan itu. Mengalir kemana-mana, menghasilkan semburan loes di seluruh langit.
Kera iblis langit darah memang kuat, tapi seberapa besar kekuatan yang bisa kau gunakan sekarang? Tanya Hun Hao sambil mengalirkan kekuatan di tubuhnya, bersiap untuk melawan. Hun Hao adalah salah satu dari 12 jiwa kerajaan hantu. Tentu saja, ia memiliki harga diri yang menjadi haknya. Sekalipun kera iblis sialan ini kuat, ia tetap tak bisa menggoyahkan harga dirinya. Kera iblis surga darah, kera iblis mengaum. Namun, Yugan tidak memberi Hun Hao kesempatan untuk melarikan diri. Ia berteriak keras. Bayangan kera iblis surga darah yang menyelimutinya tiba-tiba meraung. Yuan Kong menarik napas dalam-dalam. Gelombang suara mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dalam sekejap. Dimanapun gelombang suara ditimbulkan, rumput, kayu, lumpur, dan batu semuanya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tidak bagus. Raungan iblis kera iblis sialan ini adalah cara untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan peri petarung bintang 3 pun tidak akan berani menyentuhnya. Mundur cepat. Melihat ini, harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka itu tiba-tiba mundur, meninggalkan Yugan dan keduanya ratusan meter jauhnya dalam sekejap. Bajingan, aku tidak bisa lari. Hun Hao menyaksikan serangan Sonic yang menguncinya dengan cepat, wajahnya pucat, dan rasa tidak berdaya muncul. Kera iblis langit darah ini merupakan serangan Sonic yang paling hebat, dan untuk beberapa alasan, karena tersapu oleh serangan Sonic ini, kekuatan dalam tubuhnya samar-samar mengeras, dan dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Jiwa pertarungan spiritual mampu memberimu kekuatan sebesar itu, semangat bertarung yang lebih kuat saat itu, bukan? Hun Hao tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, tetapi ada senyum aneh di wajahnya. Pengorbanan jiwa. Detik berikutnya, serangan gelombang suara tak kasat mata itu hendak menyerangnya. Tiba-tiba, Sol Hao menjentikkan jarinya, dan sebuah tas kain dengan tekstur yang agak halus perlahan muncul di hadapan semua orang. Ini, Yugan baru saja melancarkan serangan tirani seperti itu, tetapi ketika dia melihat tas kain ini, pupil matanya menyusut dengan erat. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan pada tas kain ini. Hahaha, memang ada beberapa orang hebat di bawah Yin Hun Tiandongsu. Meskipun harganya terlalu mahal gelombang, daun abadi sudah cukup untuk menebusnya. Pengorbanan jiwa, semua jiwa naik ke surga. Saat suara jiwa Hao jatuh, udara hitam pekat tiba-tiba menghantam tas kain itu. Wuhuho, hembusan angin suram datang, dan ratusan ribu bayangan ilusi tiba-tiba keluar dari tas kain. Ini, tubuh jiwa. Melihat begitu banyak tubuh jiwa yang muncul langsung dari kantong kain, pupil mata Yugan mengecil, dan rasa takut memenuhi hatinya. Bagaimana dengan semangat juang? Biarkan kamu mencoba kekuatan 10.000 jiwa ini. Hancurkan aku. Puluhan ribu jiwa bermunculan, dan mereka berhamburan ke segala arah. Namun, di saat berikutnya, telapak tangan Hun Hao tiba-tiba membengkak dan mencengkeramnya. Tiba-tiba, ia meraih jiwa-jiwa tersebut. Kemudian, tiba-tiba ia meremasnya, dan suara retakan perlahan terdengar. Bersamaan dengan itu, gumpalan cahaya biru yang sangat terang perlahan terbentuk. Pergilah ke neraka. Hun Hao tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke arah Yugan, tetapi sebelum Yugan bisa bereaksi, cahaya cian yang terang menerobos serangan soniknya dalam sekejap, jadi di saat berikutnya, dia siap menyerang pada dirimu sendiri. Fighting Soul merupakan versi evolusi dari tubuh Kaisar Petarung. Keduanya membentuk hantu energi di luar tubuh. Dan semangat juang dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut, jika Anda melahap semangat juang apapun, Anda dapat menggunakan keterampilan semangat juang tersebut. Tubuh Dou di sebelumnya ditulis, dan hampir tidak ada drama. Sekarang, Dou Spirit mengambil alih permainan. Bajingan tua, melihat cahaya cian datang ke wajahnya, pupil merah darah Yugan tak kuasa menahan diri untuk tidak membesar. Kelompok cahaya biru ini terdiri dari tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jiwanya telah dikaitkan dengan para alkemis sejak zaman kuno. Kecuali jika para alkemis atau kekuatan yang sangat khusus akan berkultivasi, kekuatan jiwa orang normal pun akan terlalu lemah. Dan kekuatan jiwa yang lemah ini tidak diragukan lagi merupakan titik yang fatal bagi mereka. Sekalipun sekuat Yugan di masa-masa awal pertempuran abadi bintang 3, dengan semangat juang, dan kekuatan jiwanya baru saja mencapai alam kaisar, jika ingin menghadapi serangan ini yang murni dibentuk oleh tubuh jiwa yang kental, saya khawatir itu akan sangat sulit. Bajingan sialan bajingan, Yugan tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang penggunaan metode serangan terhadap tubuh jiwa, tetapi saat ini ia jelas tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Gumpalan cahaya biru menghilang dalam sekejap mata. Serangan sonik itulah yang dengan mudah menyapu tubuhnya sendiri, dan menghantam bayangan kera iblis sialannya yang setinggi 100 meter. Wow,
Cahaya Qian baru saja mengenai hantu kera iblis nerakanya, dan hantu itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Meskipun kera iblis langit darah adalah roh petarung tingkat roh, ia memiliki atribut petir, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi serangan semacam ini yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Kelompok Cahaya Qian baru saja menyerang hantu itu, dan langsung mengenai sumbernya, menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kera iblis langit darah. Tidak, kalau begini terus, kera iblis langit darah akan musnah oleh serangan jiwa ini. Yugan pun merasakan sakit yang dirasakan kera iblis langit darah dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Jika jiwa petarung ditelan, seluruh kesadaran jiwa petarung akan diserap oleh sang master dan menjadi bagian dari kekuatannya, dan ingatan serta kekuatan jiwa petarung akan diwariskan kepada sang master. Namun, Yugan menelan paksa, iblis darah. Kesadaran kera secara alami terus-menerus melawan, jadi wajar saja jika muncul seperti ini. Hahaha, kekuatan semangat juangmu memang tirani. Kalau bukan karena aku punya sesuatu di dasar kotak, aku khawatir aku sudah terlanjur terkena serangan sonikmu. Sayang sekali, Hun Hao di sampingnya juga tersenyum, tetapi ada sedikit rasa sakit di wajahnya. Puluhan ribu jiwa telah terkumpul. Ini adalah hasil dari hampir 3 tahun yang telah dilaluinya. Jika bukan karena waktu kritis untuk bertahan hidup, jiwa macam apa yang Hao Hao tidak mau keluarkan. Lagi pula, jika puluhan ribu tubuh jiwa ini diserahkan, itu bisa memberinya banyak kekuatan, tetapi mendapatkan daun abadi juga merupakan semacam kompensasi. Ini sedikit, kau meremehkanku, kera setan darah, telan untukku. Detik berikutnya, petir merah di sekujur tubuh Yugan sama mengerikannya dengan ladang petir, tetapi petir merah itu perlahan menembus tubuhnya, dan semuanya muncul di hadapan bayangan kera iblis berdarah. Di atas, apa? Dengan munculnya petir merah itu, tubuh kera iblis berdarah yang berukuran 100 meter yang hampir hancur itu telah mengembang beberapa kali lipat, dan bahkan napasnya telah meroket pesat. Guru, dengan suara keras, kelompok Cahaya Qian itu ditelan oleh kera iblis langit darah tanpa jejak. Sabu-sabu, gumpalan cahaya jiwa yang ditelan oleh kera iblis langit darah langsung menghampiri Yugan. Kelompok cahaya jiwa ini sebenarnya penuh dengan berbagai emosi. Suka dan duka, suka dan duka. Tapi, waktu kita sudah hampir habis. Begitu selesai bicara, Yugan membuka mulutnya sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan langsung menghisap cahaya Qian itu ke dalam perutnya. Kekuatan yang terkandung dalam kelompok cahaya jiwa ini terlalu mengerikan. Jika tidak dipecahkan, aku khawatir itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan sekarang solusi terbaik mungkin adalah menelannya. Bajingan, berani menyerap sumber jiwa seperti ini, apa kau gila? Melihat tindakan Yugan, Hun Hao tak kuasa menahan cemberut. Sangat sulit untuk mengumpulkan puluhan ribu asal-usul jiwa ini. Demi mengumpulkan asal-usul jiwa ini, Hun Hao hampir jatuh ke tangan manusia kuat beberapa kali. Tetapi meskipun demikian, gugusan cahaya jiwa ini penuh dengan emosi, bahkan ia tidak berani menyerapnya dengan gegabah. Tapi sebenarnya diserap oleh bulu di depanmu ini. Tepat setelah menyerap kelompok cahaya jiwa, emosi yang tak terhitung jumlahnya bergejolak di tubuhnya. Jelas, meskipun sumber jiwa ini adalah tonik yang hebat, ia juga racun. Cek, orang ini, aku khawatir pikirannya telah diganggu oleh kera iblis langit darah. Sumber jiwa itu kuat, tetapi jika ditelan begitu banyak, aku takut ia akan menjadi gila. Hitung waktunya, Sol Wuya juga harus berada di tempat yang aman, dan aku juga harus pergi. Tuan Jiwali, pembalasan dendam kerajaan hantu kita akan dimulai pada hari hantu ini. Susu, setelah Hun Hao selesai berbicara, sosoknya melesat, berubah menjadi ki hitam, dan menuju ke kejauhan. Tuan. Dan banyak orang kuat di mansion Tuan Kota yang tersembunyi di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pergi, Bai He, bawalah pasukan besar dan hukumlah harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka itu sekarang juga. Soal Yugan, dia sedang dalam situasi yang sangat buruk sekarang, jangan sentuh dia dulu, untuk berjaga-jaga kalau ada penipuan. Kata Deadwin, bagaimana dengan Anda, tuanku? Tanya lelaki tua di samping. Orang itu tadi punya aura yang familiar, aku harus pergi mencari tahu. Setelah Dead Feng selesai berbicara, ia berkedip dan langsung mengikuti arah hilangnya Hun Hao. Lakukan, Bai He berkata dengan suara berat, lalu puluhan siluet muncul bersamaan, menghadap ke langit. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku khawatir Yugan ini sudah gila. Di sampingnya, untuk menghindari Scar Wolf yang baru saja menggunakan kekuatan jiwa petarung untuk memancarkan gelombang, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak peduli, Yukuan baru saja menelan gugusan cahaya biru, aku khawatir dia sudah kehilangan akal sehatnya sekarang. Kita sedang berjalan di ujung pisau.
Karena dia gagal, kita harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Aku selalu merasa suasana di sini tidak tepat. Setelah harimau berwajah hitam itu selesai berbicara, ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apapun. Ayo pergi. Scarwolf melirik Yukuan yang terus memegangi kepalanya dan berteriak di langit, lalu menghilang ke kejauhan. Puff! Dengan suara keras, Scarwolf langsung berdiri secara otomatis, seolah-olah sudah terkurung selama setahun. Apa yang terjadi? Scarwolf menatap ruang transparan di depannya, tetapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pembentukan. Kami dikepung. Harimau berwajah hitam itu juga mengerutkan kening dan berkata perlahan. Harimau berwajah hitam, serigala berbekas luka, ayo kita tangkap. Kalian sudah bersalah atas dosa-dosa serius, dan kalian bahkan berkolusi dengan keluarga Yu dan berkomplot melawan hukum. Aku diperintahkan oleh wali kota untuk membunuh kalian berdua. Detik berikutnya, puluhan sosok berbaris satu demi satu dan muncul di hadapan mereka berdua. Jika kau ingin menangkap kami, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Lakukan. Wajah harimau berwajah hitam itu memucat. Ia tahu bahwa kekuatan mereka berdua takkan mampu mengalahkan pasukan elit dari kediaman penguasa kota di hadapannya, tetapi saat ini, tak ada yang bisa dilakukan. Kalau mereka berdua sampai tertangkap oleh orang-orang itu, aku takut yang menanti mereka adalah kematian. Namun, meskipun mereka berdua cukup kuat, tetapi disinilah para elit mansion tuan kota, dan hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap. Dan dengan berakhirnya masalah ini, sosok Xiaoyan juga perlahan mengejar Sol Wuya dengan dedaunan mayat hidup. Sialan Hun Hao, kau benar-benar melihatku tertawa. Kali ini, saat aku kembali ke kerajaan hantu, aku akan memberikan daun mayat hidup kepadamu. Lihat saja bagaimana kau bisa bersaing denganku. Hun Wuya mengambil daun mayat hidup dan menyembunyikan napasnya. Namun, ia segera melarikan diri ke sini sambil mengumpat di sepanjang jalan. Jelas, meskipun ia, Hun Wuya, dan Hun Hao sama-sama merupakan 12 jiwa mulia, mereka masih menyimpan dendam. Aku tidak tahu mengapa Dewa 10.000 hantu mencari Seng Yan. Meskipun daun mayat hidup relatif tinggi kekuatan dan peringkatnya di antara api suci, bagi kami, manusia di dunia hantu, hanya 2 api suci yang bisa ditelan dan dimusnahkan dalam sekejap. Tunggu, mungkinkah Dewa 10.000 hantu telah menemukan cara untuk melahap api suci lainnya? Hun Wuya berhenti sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa rahasia daun mayat hidup ini? Semakin ia memikirkannya, semakin keliru dugaannya. Ia berhenti sejenak, mencari batu tak berpenghuni, dan dengan hati-hati mengambil daun mayat hidup itu. Jika aku bisa mendapatkan daun abadi, aku khawatir aku bisa melampaui 12 jiwa dan memasuki level tertinggi kerajaan hantu. Saat itu, aku akan memiliki semua sumber daya yang kubutuhkan untuk menikmati, pikir Hun Wuya, dan dengan hati-hati menatap dewa abadi di depannya, mencoba mencari tahu rahasia tersembunyinya. Lakukan sekarang. Kekuatan jiwa yang besar itu dengan sempurna menyembunyikan napas Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya di balik pepohonan yang berjarak kurang dari puluhan meter dari Sol Wuya. Tunggu sebentar, orang ini sepertinya tahu sesuatu tentang daun mayat hidup, kata pemakan jiwa ringan. Tepat setelah dia selesai berbicara, inti prasasti gerakan ilahi di tubuh Xiaoyan terus menggeliat, dan kekuatan misterius dan tak terduga itu terdiam. Terbungkus di sini, kenapa daun mayat hidup ini terbungkus es? Begitu suara pemakan jiwa jatuh, dia mendengar suara jiwa Wuya yang penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Tidak, lebih baik dikatakan bahwa lapisan es ini melindungi daun mayat hidup daripada membungkusnya. Mungkinkah api suci api abadi ada hubungannya dengan es? Tanya jiwa Wuya setelah mengamati lebih dekat. Tempat ini sudah berada di luar yurisdiksi kota Raja Hantu, dan jarang ramai. Selain itu, Hun Wuya telah memeriksa dengan saksama dan tidak ada napas, jadi saya bisa melihat daun abadi dengan percaya diri. Mari kita pecahkan lapisan esnya dulu. Setelah beberapa saat, masih belum ada kemajuan, lalu jiwa Wuya berkata, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Begitu suara itu jatuh, tidak ada jiwa di telapak tangan, dan lingkaran hantu yang sangat aneh muncul, menghadap kandang es. Orang ini memang orang dari dunia hantu. Melihat aura hantu yang sangat aneh di tubuh Hun Wuya, dewa pemakan jiwa berkata, di dunia hantu, terdapat 3 identitas. Aura yang paling kuat adalah aura penduduk asli dunia hantu. Hanya penduduk asli inilah yang dapat menggunakan aura hantu, dan kekuatan seperti Deathwind, meskipun memiliki semangat bertarung melawan makhluk abadi. Meskipun memiliki kekuatan, aura hantu tidak menggunakan energi hantu. Identitasnya adalah setelah manusia mati, 3 jiwa dan 7 jiwa atau jiwa utuh mereka memasuki dunia hantu. Dengan demikian,
mereka terus hidup di sini sebagai eksistensi lain. Meskipun mereka memang masih hidup, mereka sudah menjadi tubuh jiwa, dan kebangkitannya hampir mustahil. Di dunia manusia, jika manusia meninggal, maka jika 3 jiwa dan 7 jiwa atau seluruh tubuh jiwanya masuk ke alam hantu, maka ia akan dinilai telah jatuh sepenuhnya. Gulu-gulu, udara hitam yang sangat aneh itu baru saja menyentuh sangkar es dan langsung dimurnikan oleh sangkar es itu. Hal yang aneh, kenapa kandang es ini tidak bisa dipecahkan? Hun Wuya juga menggelengkan kepalanya, jelas-jelas mengerahkan seluruh tenaganya, tapi tetap saja tidak ada jalan. Apa-apaan kandang es ini? Hun Wuya tak kuasa menahan cemberut. Jelas, kandang es yang melindungi daun mayat hidup itu cukup kuat, dan bahkan kesempurnaan dosian bintang 2-nya pun tak tergoyahkan. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Setelah berjuang keras, tidak ada yang berubah, lalu Hun Wuya dengan hati-hati menyimpan sangkar es itu, lalu bersiap untuk melarikan diri dari sini. Kenapa kau pergi terburu-buru? Tepat ketika jiwa Wuya baru saja menyimpan sangkar es daun mayat hidup, ketika hendak pergi, ia tiba-tiba merasa bahwa ruang ini dipenuhi dengan kekuatan api yang sangat dahsyat. Kekuatan mengerikan itu samar-samar membuat jiwa Wuya merasa sedikit gelisah. Jiwa Wuya, sebagai salah satu dari 12 jiwa kerajaan hantu, secara alami menggunakan energi hantu yang menyeramkan, dan Xiao Yan menggunakan prasasti inti kehidupan ilahi untuk membentuk formasi, menambahkan kekuatan api suci, dan ingin menghadapi seorang yang terluka. Penyempurnaan 2 bintang petarung abadi secara alami memiliki kekuatan pertempuran. Bagaimanapun, Shen Yan adalah musuh bebuyutan para hantu. Wei Hao, licik, pergilah ke dewa ini. Saat berikutnya, merasakan aura api yang dahsyat, wajah Hun Wuya yang tersembunyi di balik jubah hitamnya tak kuasa menahan diri untuk meringis, lalu berteriak keras. Sekarang aku penuh luka, kalau aku turun ke sini, aku takut aku akan dimakan oleh orang ini. Lagi pula, api di tubuh orang ini terlalu kuat. Biarkan daun-daun mayat hidup itu menjagamu tetap aman, kata Xiao Yan merendahkan sambil berdiri dalam formasinya sendiri. Ruang di sini telah dikelilingi oleh formasi yang dibentuk oleh prasasti inti dari gerakan ilahinya sendiri, dan ia juga telah menyuntikkan kekuatan api suci. Dalam formasi ini, kekuatannya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat, dan kekuatan tebing tanpa jiwa telah melemah terlalu jauh, belum lagi ia sekarang terluka parah. Hahaha, One Star Fighting Immortal gelombang juga ingin menyentuh daun mayat hidup. Kurasa kau sedang bermimpi. Meskipun Sol Wuya terluka, ia dengan paksa menahan luka di tubuhnya agar tidak ada yang tahu, dan langsung menghadap Xiao Yan, kata Xiao Yan dengan nada meremehkan. Kesenjangan antara para petarung Dou Xian tidak sedikit. Bahkan jika Sol Wuya terluka sekarang, mencoba membunuh Xiao Yan di tahap awal Dou Xian bintang 1 semudah meremas semut. Ini adalah tekanan yang menghancurkan kekuatan. Lihat gerakannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan juga tidak memberi Sol Wuya kesempatan untuk membalas. Api biru kuning muncul di sekujur tubuhnya, dan penguasa kuno Hang Api Abadi di belakang sosok itu langsung menghilang. Ia pun keluar dari formasi. Orang ini memiliki energi api yang sangat mengerikan. Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Meskipun Hun Wuya bangga, dia tidak berani menganggapnya enteng dalam menghadapi kekuatan api biru kuning misterius di tubuh Xiao Yan, dan energi hantu gelap muncul dari tubuhnya, mencoba melawan. Boom! Penguasa kuno Yi Huo Heng dengan napas yang luar biasa tiba-tiba menyerang di depan jiwa Wuya. Api biru kuning pada penguasa kuno Yi Huo Heng menyentuh energi hantu jiwa Wuya. Pada saat itu, terdengar suara kegembiraan, dan dalam sekejap, energi hantu yang digunakan tebing tanpa jiwa untuk menahan serangan Xiao Yan runtuh. Pada saat yang sama, wajah Hun Wuya juga menjadi sangat jelek, dan sudut mulutnya yang kering tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya kekuatan api suci. Brengsek, bagaimana kau bisa memiliki api suci? Kau sama sekali tidak mungkin dari dunia hantu. Siapa kau? Sosok Hun Wuya terdorong mundur puluhan meter oleh pukulan Xiao Yan, suaranya terus meraung. Akulah yang mengambil nyawamu. Xiao Yan tidak bicara omong kosong. Ia sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Karena kekuatan api suci menekannya, ia tentu akan menggunakan guntur untuk melenyapkannya dan mencegah masalah di masa depan. Dunia hantu kami independen. Jika kalian manusia dari 6 dunia memasuki dunia hantu kami, mereka pasti akan dicari oleh dunia hantu kami. Kamu sama sekali bukan dari dunia hantu, tapi kamu memasuki dunia hantu tanpa izin. Apa kau tidak takut mengundang amukan kekuatan besar dunia hantu kita? Hun Wuya tak kuasa menahan diri untuk berteriak, suaranya penuh kegilaan. Ada banyak makhluk di dunia hantu, tetapi jika Anda ingin memiliki api suci, Anda hanya dapat memiliki 2,
dan api suci di tubuh Xiao Yan jelas mengandung aura yang sangat kuat, yang jelas bukan penghuni asli dunia hantu. Selain karena dunia hantu itu mandiri, mereka juga cukup keras terhadap orang-orang di 6 dunia lainnya, yang menyebabkan penampilan mereka saat ini. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Tinju keberuntungan. Satu pukulan melompati gunung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api biru kuning perlahan melilip tinjunya, dan kemudian gelombang ketidakpedulian muncul di tinjunya. Di mana sih bajingan ini? Orang yang memiliki api suci, aku takut. Tidak, aku harus pergi dulu, kalau tidak, kemungkinan besar aku akan jatuh ke tangannya. Saat ini, Hun Wuya untuk sementara waktu menghilangkan semua kesombongan di hatinya, karena dia tahu bahwa meskipun itu adalah kekuatan Douxian sempurna bintang 2 miliknya, di hadapan seorang petarung abadi bintang 1 yang lemah, dia juga bisa terjungkal di selokan. Bukan karena apa-apa lagi, hanya karena dia sekarang terluka parah, dan bahkan orang ini memiliki api suci di tubuhnya. Saya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Angkat aku. Dan bagaimana mungkin Xiao Yan memberi Hun Wuya kesempatan untuk melarikan diri? Api biru kuning di atas tinjunya semakin kuat, dan bahkan di atas pukulan keberuntungan, sebuah paksaan mengerikan yang mengguncang dunia dan kemudian mengguncang dunia, datang tiba-tiba. Hun Wuya tak berdaya, dan langsung terkena pukulan dahsyat Xiao Yan. Tiba-tiba, tak terdengar suara tulang yang patah, melainkan suara gemerisik aneh yang perlahan menghilang. Potongan kecil, dewa ini harus membunuhmu. Dengan kerusakan yang begitu parah pada tubuhnya, jiwa Wuya tak kuasa menahan diri untuk meraung, suaranya penuh dengan kegilaan. Susu. Pada saat ini, jiwa tanpa tebing itu langsung melepas jubah hitam yang menutupinya, memperlihatkan wujud aslinya. Tubuh jiwa. Dengan menghilangnya jubah hitam itu, wajah asli jiwa Wuya pun terungkap. Xiao Yan baru saja melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang menarik perhatian Xiao Yan adalah hantu yang hampir transparan. Hantu itu jelas merupakan aroma jiwa. Yang disebut tubuh jiwa itu ada terpisah dari tubuh manusia. Ini juga Xiao Yanyuan di benua Doki, dan dia tahu itu tipuan biasa dari klan jiwa. Mereka sendiri adalah tubuh jiwa, jadi mereka menggunakan beberapa metode berantai khusus untuk menangkap jiwa lain, sehingga menyerap kekuatannya. Bum bum bum, tubuh jiwa Sol Wuya baru saja terungkap, dan ada hembusan angin suram dalam formasi ini. Kekuatan api suci, bakar aku. Xiao Yan tak berani menganggapnya enteng. Saat melihat orang ini menunjukkan wujud aslinya, ia mengerutkan kening. Kristal api suci terus bermunculan di tubuhnya, lalu tiba-tiba terbakar dalam formasi yang berisi aura suci Seng Yan yang tak tertandingi, bahkan secara samar dan langsung memaksa tubuh jiwa-jiwa Wuya mundur. Bajingan kecil, Hun Wuya, yang telah menunjukkan wujud aslinya, tak kuasa menahan raungannya saat berhadapan dengan kekuatan api suci dan sekaligus menahan serangan Xiao Yan. Anda, seseorang dari klan jiwa. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya ragu-ragu sambil menatap Sol Wuya yang menjauh. Apa? Bagaimana mungkin kau tahu tentang klan jiwa? Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi tubuh jiwa Wuya jiwa berubah drastis, matanya tertuju pada Xiao Yan. Sepertinya dugaanku benar, tapi tidak apa-apa, mereka semua rival lama. Xiao Yan tersenyum perlahan. Begitu suara itu jatuh, kristal api suci berwarna biru dan kristal api suci berwarna kuning kaki tiba-tiba muncul di tangannya. Kekuatan tubuh jiwa-jiwa Wuya ini dapat mencapai kekuatan sempurna Douxian bintang 2. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di tahap awal Douxian bintang 1, jika ia ingin menghancurkannya, saya khawatir akan sedikit sulit. Namun, kunci jiwa-jiwa Wuya dipatahkan oleh Yugan, yang menyebabkan sumbernya terluka parah. Selain itu, Xiao Yan membawa 2 jenis api suci sekaligus, jadi tidak sulit untuk menghadapi orang ini. Mustahil, 2 jenis api suci. Sesaat kemudian, Hun Wuya tampak bingung, menatap Xiao Yan seolah-olah sedang menatap monster, matanya penuh kekaguman. Di dunia yang luas ini, apalagi jiwa dunia hantu kecilnya, bahkan beberapa kekuatan nyata, saya khawatir belum ada preseden untuk memiliki 2 jenis api suci sekaligus, tetapi sekarang di hadapannya, justru orang yang memiliki 2 jenis api suci itu. Manusia Duo Seng Yan, sudah waktunya untuk mengakhiri. Daun mayat hidup itu milikku. Mengenai rahasia klan jiwamu, aku, Xiao Yan, akan menyelidikinya secara menyeluruh suatu hari nanti. Xiao Yan dengan lembut memutar kedua kristal api suci di tangannya, dan tiba-tiba muncul cairan kaki dan cairan cian. Mengalir perlahan, melesat ke arah jiwa Wuya. Dan kedua jenis cairan itu adalah kekuatan dari sumber kedua api suci itu. Orang yang bisa dilawan Xiao Yan dengan kedua api suci itu secara bersamaan sudah cukup kuat. Xiao Yan,
Kau Xiaoyan dari alam bawah yang menghancurkan kekuatan cabang klan jiwa kita. Mendengar kata Xiaoyan, Sol Wuya tiba-tiba mengerti sesuatu. Hei, tunggu. Wajah Xiaoyan berubah drastis saat mendengar kata-kata itu. Karena keterkejutannya terhadap tebing tanpa jiwa tadi, dia menyadari sesuatu. Lalu, dia tak kuasa menahan diri untuk menarik kembali sumber api suci, mencoba mencari jejak apa yang dia temukan. Sayang sekali semuanya menjadi bumerang. Kedua sumber api suci itu bagaikan bendungan yang jebol, dan mereka tiba-tiba datang ke jiwa Wuya, lalu menempel pada tubuh jiwa mereka dan terbakar. Bum bum bum, api kaki dan api cian berubah menjadi api yang berkobar, langsung membakar abis tubuh tak berjiwa itu. Kekuatan Sol Wuya memang merupakan petarung abadi bintang 2 yang sempurna, tetapi sumbernya rusak, dan ketika dua jenis api suci ditembakkan pada saat yang sama, secara alami ia menjadi sangat rentan. Hei, salah perhitungan. Xiaoyan dengan enggan datang ke tempat Sol Wuya dihancurkan, dan dengan lembut mengeluarkan cincin penahan yang tersisa, memeriksanya dengan cermat, dan sangkar es daun mayat hidup memang ada di dalamnya, lalu dengan hati-hati mengeluarkannya. Dengan demikian, cincin Nana akan sepenuhnya musnah. Sudah waktunya untuk kembali. Ye abadi dan jiwa Do, saatnya memulai. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu membubarkan formasi dalam sekejap, dan menuju ke kota Raja Hantu. Sosok Xiaoyan baru saja pergi, dan sosok Sol Hao dan Deat Feng juga muncul di tempat keduanya baru saja bertarung. Tidak bagus, Hun Wuya sebenarnya diplot melawan. Mata Hun Hao berubah dingin, dan kemudian dia dengan cepat berjalan menuju ke tempat Hun Wuya jatuh. Yang mulia, Anda sudah begitu berani memasuki kota Raja Hantu saya, dan Anda tidak mau memberi saya penjelasan. Sosok angin mati langsung menyusul Hun Hao, muncul di hadapannya, lalu tersenyum muram. Binatang kecil, Hun Wuya adalah jiwa yang bermartabat, dengan kekuatan sempurna dari petarung abadi bintang 2, bagaimana mungkin ia dibunuh oleh seseorang, bagaimana mungkin? Hun Hao datang ke tempat Xiaoyan dan Hun Wuya baru saja bertarung. Menatap bukit kecil ini dengan muram, ia tak kuasa menahan diri untuk meraung. Jiwa Wuya adalah yang terlemah dari 12 jiwa, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat kesempurnaan Dosian bintang 2. Bahkan jika dia baru saja terluka parah oleh Yugan, perlindungan diri seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dia bisa jatuh? Dan yang lebih penting, orang ini memiliki daun abadi di tubuhnya. Sekarang, dengan jatuhnya Hun Wuya, daun-daun mayat hidup juga menghilang, yang membuat Hun Hao sangat marah. Menjauhlah dariku, jiwa Hao Qi tidak keluar, dia melambaikannya langsung, dan angin kencang Qi hitam yang menakutkan menyerang angin kematian. Bang bang bang, melihat ini, Deat Win pun melambaikan tangan, dan tiba-tiba badai perak muncul. Meskipun kekuatan Deat Feng hanya Duxian bintang 2, ia memiliki kartu truf sungguhan di tangannya, bahkan jika ia berhadapan dengan Dosian bintang 3. Siapa itu? Hun Hao masih meraung. Mereka meninggalkan kerajaan hantu untuk pergi ke sini. Tentu saja, mereka mendapat kabar tentang daun-daun mayat hidup, jadi mereka siap untuk membawanya pergi, tetapi mereka tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Orang ini, mengapa dia begitu emosional? Deadwind juga tak bergerak, berpikir. Dewa ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Susu. Setelah Hun Hao selesai berbicara, ia langsung berubah menjadi meteor dan terbang menjauh. Tentu saja, angin kematian tidak bisa mengejarnya. Aduh, sepertinya kekuatan dan latar belakang kedua orang ini agak menakutkan. Kita harus melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Melihat ini, Deadwind menggelengkan kepalanya sedikit, lalu kembali ke jalan yang sama. Ada alasan mengapa Sol Hao tidak mengambil tindakan terhadap Deat Feng. Meskipun kekuatan Sol Hao berada di tahap awal petarung abadi bintang 3, Deatwind hanya setara dengan petarung abadi bintang 2, tetapi ada aura tersembunyi di dalam Deatwind, sehingga Sol Hao tidak yakin akan menang. Tentu saja, ia tidak berani bertindak gegabah. Belum lagi pembunuh yang membunuh Sol Wuya mungkin masih ada di dekat sini, dan bukanlah hal yang baik untuk membunuh Duxian perfeksionis bintang 2. Dengan terpisahnya Hun Hao dan Deatwind, tempat itu kembali tenang, tetapi di samping itu, pertempuran orang-orang Baihe masih berlanjut. Rahasia apa yang tersimpan dalam daun mayat hidup ini? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Soul Eater yang tengah berjalan tak lama setelah dia pergi. Xiaoyan tahu kalau daun mayat hidup itu pasti ada hubungannya dengan bidadari mayat hidup, tapi sekarang bidadari mayat hidup itu sudah disegel sendiri, tidak ada bedanya dengan tertidur lelap, jadi dia hanya bisa bertanya pada dewa pemakan jiwa. Aku tidak tahu apa fungsi daun mayat hidup ini, tapi samar-samar aku ingat kalau daun itu sangat penting untuk menelan api mayat hidup.
Sang pemakan jiwa mencoba mengingat, dan butuh beberapa menit sebelum ia tersedak dan mengucapkan kalimat itu. Sekarang burung pipit neter abadi dan daun abadi sudah di tangan, dan api abadi kemungkinan besar ada di dunia hantu. Sepertinya sudah waktunya bersiap melahap materi api abadi, kata Xiao Yan tak kuasa menahan diri. Tidak banyak bahan yang dibutuhkan untuk melahap api mayat hidup. Hanya ada dua jenis, yaitu daun mayat hidup dan pil es misterius. Sang pemakan jiwa berpengetahuan luas dan mengetahui kekuatan api mayat hidup, dan kedua bahan ini secara mengesankan diketahui oleh sang pemakan jiwa secara kebetulan. Apakah daun mayat hidup benar-benar ajaib? Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu efek spesifik dari daun mayat hidup itu, tapi kekuatan es di dalam sangkar es di luarnya, aku yakin kau sudah merasakannya. Tanya sang pemakan jiwa. Sangat kuat, dan aku khawatir aku tidak bisa membukanya sama sekali dengan diriku yang sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Daun mayat hidup ini adalah benda penyelamat hidup bagimu untuk menyentuh daun mayat hidup itu. 30 teratas dan 20 teratas dalam daftar api suci bukanlah api dengan level yang sama. Kalau kau tak punya perlindungan daun mayat hidup, apalagi kemampuan menelan, aku khawatir kau bahkan tak akan punya kesempatan untuk mendekat, kata dewa pemakan jiwa dengan enteng. Lalu bagaimana dengan pil buta? Dengan daun abadi di tangannya, Xiao Yan tentu saja tidak khawatir, jadi dia bertanya. Pil es mendalam, yang peringkatnya berada di peringkat kelima dalam peringkat abadi, adalah cara perlindungan terbaik bagimu untuk menelan api mayat hidup. Materialnya terbagi menjadi rumput penekan jantung, inti sihir dengan kekuatan petarung abadi bintang 3 manusia, dan es misterius berusia 1000 tahun di dasar laut dalam. Suara acuh tak acuh dari Soul Eater, tetapi ia menuju Tianlei di Xiao Yan. Ada ledakan pelan di benakku. Rumput penekan jantung. Benda semacam ini konon katanya punya khasiat misterius untuk menenangkan pikiran dan meditasi, bahkan bisa melawan banyak racun, makanya dinamakan begitu, tapi karena terlalu berharga, benda ini selalu tak ternilai harganya di pasaran. Ambil contoh Ghost King City, kalau ada rumput penekan jantung, harganya pasti akan digembar-gemborkan setinggi langit. Kalau diukur dengan uang, harganya bisa mencapai ratusan juta. Mari kita bicarakan tentang binatang ajaib dengan kekuatan Samsung Fighting Immortals. Ini adalah dunia hantu, dan inti iblis secara alami disebut inti jiwa, tetapi esensinya sama. Tetapi hal inilah yang membuat Xiao Yan paling pusing. Setelah kekuatan binatang jiwa itu menembus dosian, kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif, dan bahkan beberapa binatang jiwa telah diubah menjadi manusia, yang membuat orang-orang menjadi bodoh dan tidak jelas. Namun, jika Anda ingin membunuh makhluk jiwa petarung abadi bintang 3, mungkin sulit. Lagi pula, di dunia petarung abadi, tidak ada yang bisa tersinggung oleh makhluk jiwa. Dan hal terakhir itu, Xiao Yan bahkan belum pernah mendengarnya. Ribuan tahun es misterius di kedalaman laut gelombang laut dalam selalu menjadi area terlarang bagi manusia. Manusia biasa memasuki laut dalam, dan batasnya hanya beberapa ratus meter, tetapi tempat kelahiran es misterius berusia ribuan tahun ini berada di kedalaman laut dalam radius beberapa kilometer. Ada banyak sekali kemampuan hebat di laut dalam. Semakin dalam Anda menyelam, semakin mudah Anda mendapat masalah. Tidak diragukan lagi, meskipun dua bahan pertama dari pil es mendalam sulit ditemukan, masih ada jejak yang bisa ditemukan, tetapi bahan terakhir ini tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jangan patah semangat, nak, ayo kita melangkah selangkah demi selangkah. Soul Eater sepertinya merasakan apa yang dipikirkan Xiao Yan, lalu berkata. Ya, Xiao Yan juga tahu bahwa menyiapkan bahan untuk melahap api abadi bukanlah masalah 1 atau 2 hari, dan langsung tertawa. Xiao Yan tidak mempercayainya, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Sudah hampir waktunya untuk kota Raja Hantu. Di waktu berikutnya, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Ketika saatnya tiba, kita harus menyerap semangat juang. Selain itu, kita harus menemukan cara untuk maju ke alkemis tingkat abadi. Dengan cara ini, aku khawatir kita akan menang di Tiandongsu, tempat hantu naga tersembunyi dan harimau berjongkok ini, pikir Xiao Yan dalam hati. Jangan buru-buru kembali dulu, sepertinya ada pertunjukan bagus di sana, pergi dan lihat. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai berbicara, ia segera menyembunyikan napasnya, dan sosok Xiao Yan pun melepas jubah hitamnya, memperlihatkan wujud aslinya, lalu menuju medan perang.